Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Gimana hari ini, apakah hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir. Ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa bersama-sama. Untuk itu Bapak mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan ke depan. Siap duduk, gerak. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah membacakan doa bersama. Silakan duduk kembali. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran, nah alangkah baiknya terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan ya, atau lagu-lagu wajib nasional. Nah, Alsa untuk memimpin lagu Garuda Pancasila. Silakan Teh Alsa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Silakan duduk kembali. Terima kasih Alsa. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan memeriksa kerapihan pakaian kalian ya, tolong disiapkan ya. Yang kelompok Bapak akan diperiksa semuanya. Ini sudah rapi. Ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu adalah menjelaskan ya keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh ya. Sekedar mengingatkan pada pertemuan minggu yang lalu, nah ya, di mana kalian itu telah membuat yang namanya tentang program pribadi ya, tentang program pribadi yang meningkatkan praktik pengamalan Pancasila. Nah, barangkali dari kalian masih ada yang ingat ya, barangkali nih masih ada yang ingat untuk praktik pengamalan Pancasila di mana? Di rumah, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Satu lagi yaitu tentang tentang menulis surat ya. Ini tentang menulis surat yang isinya menyampaikan perasaan atau pikiran ya, pikiran pada orang tua yang menyatakan bahwa kalian itu akan selalu mengingat atau memperhatikan nasihat orang tua. Sekarang insya Allah kalian akan mempelajari materi tentang pengamalan Pancasila, yaitu yang berhubungan dengan tidak membeda-bedakan teman. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan kalian untuk dipersiapkan alat tulisnya ya, dipersiapkan semuanya.
Sebelum ke materi ini ada dua pertanyaan dan tolong dijawab siapa yang bisa atau semua boleh dijawab ya. Ini ada pertanyaan ya tentang yang berhubungan dengan pengamalan Pancasila ini ya. Siapa saja yang menjawab boleh atau semuanya juga boleh ya. Ini pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana nih mengamalkan nilai Pancasila dalam konteks tidak membeda-bedakan teman dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Contohnya seperti apa? Menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang. Apalagi? Tidak membedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Apalagi? Menunjukkan sikap peduli dan gotong royong terhadap setiap orang. Ya. Nah, ada nih pertanyaan yang kedua ya, tolong dijawab. Siapa saja yang menjawab boleh ya. Atau sama-sama jawab ya. Jangan diam saja nih, harus semangat belajarnya ya. Masih semangat? Masih. Coba ini ada pertanyaan yang kedua ya. Apa dampak positif yang dapat dihasilkan jika setiap individu menerapkan prinsip tidak membeda-bedakan teman berdasarkan ajaran Pancasila? Terciptanya hubungan antar individu yang harmonis dan bermanfaat. Ya, terciptanya hubungan antar individu yang harmonis dan bermanfaat. Ada lagi nggak? Terwujudnya Masyarakat yang beradab, adil, dan penuh kasih sayang. Nah, ada lagi nggak? Terbangunnya hubungan sosial yang Ya, terbangunnya hubungan sosial yang harmonis. ya. Nah, itu ya. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang Bapak mohon tiba untuk kepada kegiatan inti yaitu tentang pembelajaran ya. Bapak mohon kalian perhatikan di sini Bapak sedikit akan memberikan materi tentang mengamalkan Pancasila yaitu berhubungan tidak membeda-bedakan teman. Ya, kalian bisa lihat di layar dan Bapak akan menerangkan. Untuk itu Bapak mohon kalian jangan bersibik-bisik, siapkan pikiran, siapkan telinganya, ya semuanya disiapkan ya supaya kalian bisa memahami materi apa yang disampaikan oleh Bapak nanti ya. Sudah siap untuk memperhatikan? Sudah siap? Sudah. Nah, nanti setelah materi disampaikan oleh Bapak nanti ada tugas buat kalian ya, buat kalian. Jadi tugasnya adalah kalian membaca cerita gambar yang nantinya disimpulkan atau pesan apa yang diceritakan dalam gambar tersebut dengan secara diskusi kelompok ya. Nah, ini ya anak-anakku yang Bapak cintai ini ya, sedikit mengulas tentang pengamalan Pancasila ini ya, tentang membeda-bedakan teman. Yang pertama ya, kalian harus tahu dulu jadi isi Pancasila dan lambangnya ya. Jadi lambang Pancasila itu adalah apa? Burung Burung. Udah pada tahu ya, udah pada tahu. Jadi lambang Pancasila itu adalah burung Garuda. Kemudian jenis burung yang dikenal melalui mitologi kuno ya dalam sejarah Nusantara nih ya. Jadi Garuda itu digunakan sebagai lambang negara ya untuk menggambarkan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang besar ya, bangsa yang besar dan negara yang kuat ya. Itu ya. Nah, Pancasila itu secara resmi nih ya, secara resmi dan sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pada alinea keberapa? Alinea keempat ya. Nah, dalam sejarah nih, dalam sejarah kemerdekaan, kemudian rancangan Undang-Undang Dasar 1945 nah dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPK
Undang-Undang Dasar 1945 kemudian ditetapkan ya, dan disahkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI itu dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan, ya. Setelah BPUPKI dibubarkan. Ya, nah, jadi Pancasila itu lahir dari pemikiran para tokoh pejuang kemerdekaan pada tahun 1945. Ya. Terdapat 5 dasar menjadi filsafat hidup bangsa Indonesia. Ada berapa? Terdapat 5 dasar menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Yaitu yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan apa? Ya, dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil. Dilambangkan dengan apa? Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan apa? Ya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan apa? Ya, lu ada di atas. Ya. Kelima yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dilambangkan dengan apakah kalian sudah hafal kelima dasar ini? Sudah? Coba Bapak cek ya. Bersama-sama. Pancasila. Selanjutnya nih ya. Nah, ini ada contoh pengamalan Pancasila di lingkungan tempat bermain ya. Nih. Mohon diperhatikan ya. Contoh pengamalan Pancasila di tempat apa? Di lingkungan tempat bermain nih ya. Nih, penting nih bagi orang tua untuk menamakan nilai moral Pancasila ya pada anak-anak agar dapat bersosial dengan baik, ya, dengan baik di kehidupan masyarakat sekitar, ya. Nah, Pancasila sendiri memiliki 6 karakteristik, ya, yakni bernalar kritis, apalagi kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, serta berkebinekaan global. Jadi Pancasila itu tadi apa? Ada 6 karakteristik ya. Kemudian dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, nah dibentuklah norma-norma hukum oleh negara. Nah, menurut buku Pancasila dalam Pusaran Globalisasi tahun 2017 yang disusun oleh Kang Hanif, jadi nilai-nilai luhur Pancasila itu dapat digali guna menemukan solusi atas beragam tantangan dan masalah bangsa termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini agak sedikit banyak materinya ya, harus dipahami nih supaya nanti kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik ya. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dapat dilakukan kapanpun ya, dimanapun dan oleh siapa saja. Tidak terkecuali oleh anak-anak ketika berada di lingkungan tempat bermain, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan juga di lingkungan rumah kalian. Ya. Bisa diterapkan nilai-nilai Pancasila tersebut ya. Nah, berikut ini ada contoh pengamalan 5 sila ya dalam Pancasila. Nih, kalian bisa lihat contoh pengamalan sila yang ke-1 nih, ketuhanan yang Maha Esa ya di tempat bermain ya.
Nih, yang pertama itu tidak lupa beribadah meskipun sedang asik bermain. Ya. Jadi beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan di sini kalian mayoritas agamanya Islam ya. Ya, jadi jangan lupa ya, ketika kalian bermain dengan teman, ketika kalian mendengar suara adzan, nah maka kalian harus ke masjid ya, melaksanakan sholat yang beragama Islam ya. Yang kedua itu memberikan kesempatan kepada teman bermain ya untuk menjalankan ibadah. Contohnya seperti apa? Kalau misalkan di sini ada teman yang berbeda agama, ya, misalkan di sini ada teman yang agamanya Kristen. Nah, di sini terdapat 10 butir pengamalan sila kedua ya. Jadi ke 10 nilai yang terkandung antara lain. 1, apa itu yang 1? Mengakui sebagai makhluk Tuhan yang mana? Yang kedua, mengakui persamaan derajat kesamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku. Ya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat itu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tanpa selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, yang keenam itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, melakukan kegiatan manusia. Ya. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan yang 9, Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Ya, yang terakhir 10, mengembangkan segala orang menghormati dan bekerjasama dengan manusia. Nah, itulah ya 10 butir pengamalan sila kedua ya. Jadi ke 10 nilai yang terkandung itu harus kalian ingat ya, harus kalian pahami ya, harus kalian pahami. Nah, sekarang kalian atau Bapak minta kalian nanti ada di video ya, kalian tonton videonya ini tentang cerita atau bisa dilihat di buku paket kalian sudah disiapkan ya. Bapak minta kalian baca itu cerita bergambar ya, sebentar nih ya. Cerita bergambar, setelah dibaca kemudian diskusikan dengan teman sekelompok dan alhamdulillah kelompok sudah dibentuk, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi tugas kalian adalah membaca cerita bergambar. Nanti yang ditugaskan Bapak atau yang diminta Bapak, tolong nanti ada pesan moral apa di sana ya, di cerita bergambar tersebut. Ada pesan moral apa dituliskan di jawabannya sudah disiapkan, dan kemudian setelah itu nanti disimpulkan ya dan direnungkan bersama-sama ya. Setelah selesai nanti kalian dipresentasikan masing-masing kelompok ya. Silakan kalian kerjakan selama 10 menit ya. Kalian ini sebentar ya, tonton dulu video pembelajaran itu
Pesan apa yang diceritakan gambar tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dalam cerita tersebut adalah tentang pentingnya untuk menghargai perbedaan. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan ketakutan atau kekhawatiran pribadi, serta mengatasi ketakutan pribadi demi kebaikan bersama. Siapa yang mau menanggapi? Oke, kelompok 2 ya, silakan yang keras. Ya, kita harus bersikap baik kepada seseorang dia tanpa memandang perbedaan. Ini tanggapannya. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Ya, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan ke depan. Ya, coba Bapak ulang ya. Ini kata kelompok 1 nih ya. Kelompok 2, pesan moral dari cerita tersebut adalah dengan tidak membeda-bedakan teman dapat menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Ini kata kelompok 2. Ada yang mau menanggapi kelompok mana? Ya, silakan dibacakan yang keras, Anissa. Saling membantu teman yang kesulitan, tidak sombong, menjenguk teman yang sakit, belajar giat dan tidak bolos sekolah. Iya, menjenguk orang yang sakit, tidak bolos sekolah, ya. Itu ya tanggapan dari kelompok 3 ya. Tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Silakan duduk lagi. Selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan ke depan. Pesan moral dalam cerita tersebut adalah dengan tidak membeda-bedakan teman dapat memudahkan terjadinya hubungan sosial ke arah yang lebih positif. Ada yang mau menanggapi? Oh ya, silakan yang keras. Membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, terhindar dari pertengkaran dan permusuhan. Ya, membangun hubungan dengan yang lebih baik dengan orang lain ya, yang terhindar dari apa? Pertengkaran dan permusuhan. Ya, bisa ya, betul. Tepuk tangan ya buat kelompok 3. Silakan tepuk lagi. Selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 4 ya. Yang terakhir. Ayo dibacakan. Pesan moral dalam cerita tersebut adalah tidak membeda-bedakan teman, yaitu merupakan hal baik dan dapat menjadi pembelajar untuk mencintai sesama. Iya. Ada yang menanggapi? Saya Pak, Ya, apa coba Firman? tidak mengejek teman, saling memanfaatkan kalau ada yang salah, menghargai perbedaan di antara teman. Iya, tidak mengejek teman. Katanya ada apa lagi? Saling memanfaatkan. Saling memanfaatkan, Memaafkan saling memaafkan. kalau ada yang salah. Kalau ada yang salah, ya betul ya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Iya. Semuanya bagus ya. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk mengecek atau mengetes kemampuan kalian ya, tolong ini kerjakan ya. Di sini ada tes untuk mengerjakan soal ya. Mudah-mudahan kalian nanti materi dari awal sampai akhir sampai dengan presentasi kalian dapat dipahami, dan ini ada tes ya. Silakan. Ya, silakan kerjakan ya. Lima puluh orang. Silakan kerjakan mulai dari
Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan? Ya. Berarti kalian bisa ya. Sudah semua? Sudah? Ya, boleh dikumpulkan ke depan ya. Atau perwakilan harus satu orang masing-masing kelompok supaya tertib ya. Ketua kelompoknya yang ke depan yang membawa. Ya, bisa dikumpulkan? Ya, udah. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Silakan kalian duduk lagi dengan tertib. Duduk lagi dengan tertib ya. Alhamdulillah kalian telah menyelesaikan pekerjaan kalian walaupun secara singkat, tapi kalian sudah mengisi semuanya ya. Berarti kalian memahami apa yang disampaikan tadi oleh Bapak materinya ya. Nah, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian ya, bahwa kalian sudah memahami apa yang sedang dibahas tadi dan kalian sudah bisa menyelesaikan dari mulai pekerjaan diskusi, kemudian tes tulisnya, alhamdulillah kalian sudah terselesaikan ya. Kemudian selanjutnya Bapak juga ucapkan terima kasih nih ya kepada kalian karena kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya, dengan baik. Kemudian dengan Allah dengan mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya Allah ya Bapak. Amin. Kemudian motivasi buat kalian nih ya, kalian harus bisa ini menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Harus bisa. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, coba kalian terapkan di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Jadi maksudnya ciptakan masyarakat yang saling menghormati, menjaga martabat dan berlaku adil terhadap sesama. Kemudian bangun hubungan sosial yang harmonis. Ya, bangun hubungan sosial yang harmonis. Yang terakhir, menumbuhkan sifat nasionalisme. Ya. Contohnya tadi yang nasionalisme tersebut adalah salah satunya adalah kalian menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Ya, itu adalah termasuk contoh nasionalisme, rasa kebangsaan atau cinta negara. Ya, kemudian bisa juga dilaksanakan upacara bendera. Nah, anak-anak yang Bapak cintai, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan dari mulai kita melakukan kegiatan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Bapak doakan semoga kalian sehat semua. Sebelum menutup pembelajaran ini, marilah kita membacakan doa bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.